Ada satu momen dalam market ketika sebuah tren tidak lagi ditentukan oleh seberapa jauh harga sudah bergerak, tetapi oleh satu pertanyaan sederhana. Apakah harga mampu menembus tembok berikutnya? Hari ini, silver berada tepat di depan tembok itu, yaitu resistance. Jika buyer mampu menghancurkan area ini, jalan menuju zona supply dolar mulai terbuka. Tetapi jika tembok ini terlalu kuat, silver bisa kembali jatuh ke bawah menuju area support. Jadi hari ini, kita tidak sedang menebak apakah silver akan naik atau turun. Kita sedang mencari tahu siapa yang akan memenangkan pertempuran pada area resistance. Di video kali ini, kita akan membedah pergerakan silver dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Analisa fundamental. Silver bukan hanya bergerak karena chart. Di balik setiap candle, ada ekonomi, ada inflasi, ada suku bunga, ada imbal hasil obligasi, dan tentu saja ada Federal Reserve. Dalam beberapa hari terakhir, perhatian market kembali tertuju kepada kondisi ekonomi Amerika Serikat. Inflasi masih menjadi perhatian. Aktivitas ekonomi belum benar-benar kehilangan tenaga, dan pasar tenaga kerja juga belum memberikan sinyal kehancuran ekonomi. Artinya The Fed masih memiliki alasan untuk berhati-hati. Dan kehati-hatian The Fed adalah sesuatu yang harus diperhatikan oleh trader silver. Karena hubungan silver dengan dolar Amerika sangat sederhana untuk dipahami. Ketika dolar menguat, logam mulia cenderung menghadapi tekanan. Ketika dolar melemah, silver mendapatkan ruang untuk bernapas. Hal yang sama berlaku untuk imbal hasil obligasi. Imbal hasil yang tinggi meningkatkan opportunity cost untuk memegang aset yang tidak memberikan imbal hasil seperti silver. Tetapi ketika imbal hasil mulai turun, logam mulia bisa mendapatkan kembali daya tariknya. Dan disinilah konflik fundamental silver hari ini. Analisa teknikal. Pada struktur market silver, masih menunjukkan karakter bullish. Kita melihat serangkaian higher low dan higher high. Ini adalah tanda bahwa buyer masih mempertahankan dominasi. Yang lebih menarik, setiap koreksi sejauh ini belum mampu menghancurkan struktur bullish utama. Kemudian kita lihat EMA. EMA cepat masih berada di atas EMA yang lebih lambat. Keduanya memiliki kemiringan positif, dan harga masih bergerak di atas area tersebut. Ini memberikan kita konfirmasi tambahan bahwa momentum jangka pendek masih cenderung bullish. Sekarang lihat garis trendline ini. Dari bawah, trendline tersebut terus menopang struktur kenaikan silver. Selama harga masih berada di atas struktur ini, tren bullish belum memiliki alasan kuat untuk dinyatakan selesai. Tetapi apabila trendline pecah dan breakdown tersebut diikuti oleh hilangnya support, maka cerita mulai berubah. Sekarang, inilah level yang paling penting. Pada bagian atas, terdapat area resistance di kisaran 71 hingga 72,50. Harga sekarang berada di bawah area ini. Jika candle mampu menembus resistance 71, itu adalah sinyal awal. Tetapi belum menjadi konfirmasi penuh. Konfirmasi yang lebih kuat ketika harga mampu menembus dan bertahan di atas 72,50. Karena setelahnya, struktur market mulai memasuki wilayah baru. Ada sebuah zona yang jauh lebih besar, yaitu zona supply di 73,50 hingga 76. Jika breakout terjadi, zona ini menjadi tujuan berikutnya. Tetapi sekaligus menjadi tempat di mana seller berpotensi kembali muncul. Sekarang mari kita lihat sisi sebaliknya. Karena setiap analisa harus memiliki dua pintu. Jika silver gagal menembus resistance, area pertama yang akan kita perhatikan adalah area support 68,40 hingga 67. Ini adalah area pertahanan buyer. Selama harga masih mampu bertahan di sini, struktur bullish masih memiliki peluang untuk bertahan. Dan jika tekanan bearish menjadi lebih besar, perhatian berikutnya berpindah ke zona demand utama di kisaran 66 hingga 63,50. Inilah zona yang sebelumnya menjadi basis recovery silver. Jadi apabila market mengalami koreksi yang dalam,
Area ini akan menjadi salah satu zona paling penting untuk diamati. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga berhasil menembus resistance 71, kemudian melakukan retest dan buyer mampu mempertahankan area tersebut, maka momentum bullish mendapatkan validasi tambahan. Target pertama, 72,50. Target kedua, 73,50. Target ketiga, 76. Dalam skenario ini, area 73,50 hingga 76 menjadi zona kewaspadaan. Skenario kedua, bearish. Jika silver gagal menembus area resistance, kemudian seller masuk membawa harga menembus support 68,40. Ini dapat menjadi tanda awal terjadinya false breakout. Target pertama, 67. Target kedua, 66. Target ketiga, 63,50. Tetapi sekali lagi, jangan menjual hanya karena candle merah muncul. Untuk silver hari ini, bias kita masih bullish. Tetapi bullish bukan berarti mengejar harga. Level kuncinya jelas, 71 hingga 72,50 adalah medan pertempuran. Breakout dan retest membuka peluang menuju 73,50 hingga 76. Tetapi rejection dan breakdown dapat membawa harga kembali ke 68,40 hingga 67. Dan jika tekanan semakin besar, kita kembali melihat 66 hingga 63,50. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.